Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kakak, adik-adik, kita akan belajar membuat simpul persahabatan. Ini biasanya digunakan untuk menyambungkan scrap ya, scrap. Nah ini seperti ini, semoga bisa diikuti ya. Kita lanjut nanti ke simbol berikutnya. Belajar simpul mati ya. Kita masukkan ke sini, bawah, dalam, terus dipegang ujungnya. Yang kanan itu posisi di bawah, ini harus ke bawah. Ini masukkan ke sini, langsung seperti ini hasilnya ya. Jadi sejajar ini namanya simpul mati. Gunanya untuk menyambungkan dua utas tali yang sama besar dalam keadaan kering, karena kalau dalam keadaan basah itu menyambungkannya menggunakan simpul tiang ya, simpul tiang. Ini simpul mati ya. Terima kasih. Sekarang akan belajar simpul tambat ya. Jadi simpul tambat itu gunanya untuk menambahkan tali ya, menempatkan tali pada sesuatu tiang ya atau kayu dengan erat, tetapi mudah untuk dilepaskan kembali ya. Nah simpul tambat itu seperti ini ya. Ini misalkan kayu ya, ini kayu mau ditarik. Nah ini posisinya kita seperti ini ya, posisi ini masukkan ke sini ya, masukkan ke sini ya, dibelitkan kan ke dalam, dibelitkan sebanyak 3 atau 4 kali ya. Sini ya, kemudian ditarik ya, tarik, ditarik. Nah hasilnya seperti ini kan, hasilnya seperti ini. Ini simpul tambat ya, untuk menarik benda yang besar yang sulit ya. Terima kasih ya, semoga bisa dipraktikkan. Nanti praktek satu orang supaya bisa. Perhatikan cara membuat simpul. Yang pertama, tali disilangkan seperti ini. Perhatikan baik-baik. Kemudian diputarkan ke belakang dan dimasukkan lagi. Tinggal ditarik. Tap. Gampang kan? Kita akan buat simpul lasso ya. Jadi simpul lasso itu gunanya untuk menjerat binatang ya. Ketika kita memburu, simpul ini bisa digunakan untuk menjerat binatang. Caranya hampir sama dengan simpul tiang, hanya di lingkaran aja yang berbeda ya. Kita masukkan. Nah ini yang pendeknya tetap di kanan ya, yang pendeknya di kanan, yang panjangnya di kiri ya. Kita masukkan ya, ini lingkaran di sini ini ya, ke sini. Nah, ya, ini ke sini. Ini di sini seperti simpul seperti simpul mati. Bentar. Masuk, nah di sini. Ya, nah ini seperti di sini simpul mati itu ya. Jadi simpul mati pas ditarik ini menjerat nih tuh ya. Jadi ini bisa berubah gitu ketika kita memburu, ini bisa berubah. Ini kayak simpul mati itu ya. Terima kasih. Kita belajar sekarang membuat simpul tiang ya. Jadi simpul tiang itu fungsinya untuk mengikat binatang ya, agar tidak tercekik ya. Kita bisa langsung pakai kursi saja lah, biar ini kalau tongkat agak susah ya. Caranya seperti ini ya. Ini yang kanan pendek, yang kiri agak panjang. Yang kanan dibulatkan, nah gini ya, bulatannya ke dalam, bulatannya ke dalam, masuk ya. Yang kiri yang kanan
ke dalam ke sini ya, ke bawah ya. Setelah ke bawah baru dimasukkan ke atas ya. Ini 3 1 2 3 dipegang, yang ini ditarik. Nah, jadilah begini ya. Ini simbol tiang. Jadi kalau ditarik ini tidak akan lingkarannya tidak akan berubah gitu, tetap ya, tidak mencekik gitu. Oke, ini namanya simpul tiang ya. Terima kasih ya. Ya, kita sekarang akan belajar simpul kembar ya. Jadi simpul kembar itu gunanya untuk menyambungkan dua utas tali yang sama besar dalam keadaan licin ya. Karena dalam keadaan kering itu digunakan simpul mati. Ini caranya. Nah, ini seperti ini ya, seperti simpul mati ya. Digabungkan antara dua ujung tali seperti ini, dimasukkan, tarik ujungnya, kemudian bisa mengendur atau menarik ya. Berubah seperti itu ya. Ini digunakan biasanya untuk menyambungkan tali tarikan yang digunakan untuk tiang bendera seperti ini ya, biar tidak lepas dan tahan juga, karena air hujan ini akan tahan dan kuat ya, karena kalau kena air hujan licin biasanya. Simpul anyam ini untuk gunanya itu untuk menyambungkan dua utas tali yang berbeda ya, berbeda diameternya ya. Ini anyam biasa ya. Jadi begini hasilnya. Oke, sekarang yang kedua itu sekarang anyam berganda ya. Nah, ini anyam berganda sama, lipatannya mau keluar ke dalam sama. Ini 2 kali diputarnya ya, 2 kali, 1 2 ya. Ini tarik masukkan ke sini ya. Ini namanya anyam berganda ya. Nah, ini hasilnya anyam berganda. Oke ya, kali ini kita akan melihat cara membuat simpul menyusuk tali ya, menyusuk tali. Nah, ini salah satunya gunanya untuk menyambungkan 2 tongkat ya, seperti itu, atau bisa untuk memendekkan tali ya. Itu gunanya simpul menyusuk tali. Ini ujung itu banyaknya lipatannya atau ikatannya harus seimbang ya. Kalau misalkan 10 ikatan, maka yang tengah atau yang bawah itu 10. Nah, ini bisa juga di tengah, ini bisa 3 ya. Jadi memanfaatkan tambang yang kalau ini tambangnya tersisa ya, pengen rapih katanya, tersisa. Nah, sebetulnya itu bisa tidak pakai itu juga udah kuat ya. Kakak suka angkat besi ya. Nah, itu untuk di yang tengah-tengahnya ya. Amin ya Allah. Jadi menyusuk tali itu untuk menyambungkan 2 tongkat ya. Ini biasanya digunakan untuk pembuatan tiang bendera. Ini di ujungnya juga sama. Jadi banyaknya ikatan yang atas dan yang bawah diusahakan sama untuk serasian ya dan keindahan. Jadi jangan panjang sebelah. Itu tadi di ujung, ini juga kurang ujung ya, harusnya di ujung. Ini kan tambangnya. Nah, ini terlalu depan. Ini bisa digunakan untuk membuat tiang bendera, meskipun teknik pembuatan tiang bendera itu macam-macam ya. Bisa dengan 2 tongkat, bisa dengan piramida ya, sepertinya menggunakan pioneering piramida untuk tiang bendera ya, bisa itu. Tapi ujung yang lurusnya tetap menggunakan 2 tongkat seperti ini. Nah, ikatan ini harus sama ya, harus sama dan rapi, sejajar. Nah, itu kurang rapi karena
yang sebagian lingkarannya rapi rapat, yang sebagian lagi lingkarannya jarang ya. Jadi usahakan harus sama ya. Kalau mau yang di tengah 10, di ujung 10, di bawah 10, itu harus dimatikan dulu itu ya. Jadi setelah simpul pangkal itu kemudian ujungnya dimatikan gitu ya, biar rapi. Nah, ini prosesnya perlu dilihat ya, nanti dipraktekkan. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengerjakan simpul menyusup tali ini ya. Ini harus teliti, cermat, karena ini untuk tiang bendera. Kalau tidak kuat, kalau kurang cermat, biasanya ini bisa doyong ya, atau mungkin lepas juga ikatannya. Nah, ini harus kuat ini. Dan talinya jangan pakai tali rapi ya, diusahakan pakai tali pramuka ya. Ini juga tambangnya sebetulnya kurang bagus ya. Jadi tambangnya harus tambang pramuka. Ini juga tambang pramuka tapi kualitasnya kurang bagus, jadi mudah putus. Nah, itu silahkan untuk dipraktekkan untuk adik-adik penggalang, penegak ya. Kita harus sudah lancar, termasuk para pembinanya juga harus sudah mahir untuk membuat sebuah tiang bendera. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan membuat simpul jangkar ya. Jadi simpul jangkar itu gunanya biasanya digunakan untuk membuat belangkar ya, atau membuat tanduk. Ini caranya seperti ini. Kita langsung ke tiang saja atau ke tongkat ya. Nah, itu. Jadi simpul jangkar ini harus seperti ini. Nah, jangkar ini bisa digunakan untuk tanduk ya. Kalau di tokat seperti itu, tapi kalau di tangan itu lebih mudah ya. Untuk memberikan contoh, kalau di tangan lebih mudah seperti ini nih. Adik-adik dan kakak, berikutnya adalah kita akan membuat simpul hidup ya. Simpul hidup itu gunanya untuk mempermudah membuka ikatan ya. Seperti ini, dipersilakan untuk dicoba ya. Terima kasih ya kakak dan adik-adik. Semoga berbagai macam simpul yang ditampilkan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I made my best single, came out and felt so great.